totalnya ada 7 siraman ya. 7 itu maksudnya pitulungan, jadi pertolongan. Kayak ada hembusan angin itu ya Om Iya, ya? iya. Dari badan ya? Iya, keluar. Turun terus sampai semua rambut ketutup sendiri tapi turun, tidak tadi seperti itu. Masuk sendiri sampai sekuatnya. Ketika memang masuk ke sini, terkena air ini, meninggal di tempat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KTJ teman-teman. Kali ini aku sama Om Haus sedang berada di suatu lokasi yang juga berdekatan dengan Gua Pindul ya Om ya. Jadi orang-orang menyebutnya adalah Sendang Mbah Sejati. Gitu ya teman-teman. Menarik Om, ini ceritanya menarik menurutku. Karena kenapa? Karena warga sekitar itu sering melakukan gawe di sini, yang tujuannya itu salah satunya karena airnya itu berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit Om. Punya karoma ya. Punya karoma, terutama yang medis. Non medis. Berarti Gitu. mungkin kayak santet, kesurupan, lepas ilmu hitam, pelet. betul, pesugihan. Iya. Bisa datang ke sini, itu teman-teman menarik banget. Tapi kita harus lebih tahu dulu Om, sejarahnya seperti apa sebenarnya tempat ini. Iya, sebenarnya tempat ini juga ada kaitannya dengan masa Kerajaan Majapahit sebenarnya. Jadi salah satu Raja Majapahit yang tersohor pada waktu itu sempat ke sini, termasuk diikuti oleh para pengikut beliau. Gitu. Melakukan tatira dan semedi di sini. Iya, dan di wilayah Gunung Kidul ini tentu juga kita ketahui banyak sekali lokasi yang merujuk pada petilasan dari salah satu Raja Majapahit ini. Salah satunya di pantai ya, pantai Mobaran, kita pernah datang ke sana gitu ya, pernah penelusuran di situ juga, dan juga salah satu dari Wali Songo juga pernah datang ke sini. Menarik. Jadi memang tempat ini bukan tempat biasa ya Om ya? Iya. Jadi karoma dari para leluhur kita yang memiliki satu energi ya yang luar biasa, itu tentunya ya seperti kita sedang sebelumnya di alam berkahnya Mas. Dan ternyata saya sebenarnya menyebut tempat ini juga sebagai sendang obat ya. Untuk pengobatan secara non medis ini yang pertama. Dan yang kedua, beberapa orang yang ingin mencalonkan menjadi seorang pemimpin ya, ingin menjadi seorang dijagokan ya untuk ini pejabat itu datang ke sini juga untuk bertapa, topo kungkum juga, topo mandi. Gitu. Pertanyaanku sih Om, ini kan banyak lokasi berdekatan ya Om ya, dari situs-situs ya maksudnya, atau enggak makop kayak petilasan, terus juga lokasi-lokasi sakral itu banyak juga gitu di sekitaran Gunung Kidul dan itu berdekatan. Apa alasannya sebenarnya Om? Apakah karena geografis? Apa karena Gunung Kidul tempat yang spesial mungkin? Iya, memang pertama tentu secara geografis ya. Kita ketahui sekarang aja memang kontur awan naik turun ya. Topografisnya, dan ada banyak hutan seperti yang kita ketahui. Walaupun ini adalah hutan rakyat ya. Tapi bisa kita bayangkan ratusan tahun yang lalu lebih lebat lagi, Mas. Dan karena ekosistemnya terjaga ya, hutan sebagai penopang sumber air, banyak sekali petilasan yang berkaitan dengan keairan di sini, sendang-sendang. Kita juga pernah datangi yang tempat lainnya adalah Sendang Kemuning, juga kita pernah gitu ya. Dan pantai juga membentang pantai yang cukup luas juga di daratan pegunungan Kars yang ada di Gunung Kidul ini. Dan menurut saya Kars itu juga membentuk gua. Itu salah satu tempat tujuan untuk bermeditasi. Itu bisa dipakai untuk itu gitu. Jadi menarik ya banget teman-teman. Apa ya, ketika aku ya Om ya datang ke sini itu memang kita belum nyampe nih sendangnya teman-teman, sendangnya ada di sebelah sana. Itu masih ke sana lagi. Energi yang diberikan tuh lagi-lagi di Gunung Kidul ini memberikan energi positif ya Om ya. Iya, memang kerasa gitu ya. Dan sebenarnya ketika apapun yang dibawa ke sini itu netral Mas, yang saya rasakan ya. Entah itu penyakit secara non medis, seseorang yang punya pegangan, ketempel. Biar nanti akan kita bahas lebih lanjut itu. Juga ketika ke sini selain untuk mengalami berkah, untuk mengupgrade diri ya,
atau untuk minta restu ketika akan menjadi seorang pemimpin, sangat kompleks ketika di sini gitu Mas Tommy. Tapi tentunya dari menurut saya ya ketika datang ke sini itu dari yang semula negatif menjadi positif. Iya, makanya itu yang Betul. yang aku kagumi itu ya, dari maksudnya lokasi-lokasi di Gunung Kidul banyak yang memang tujuannya itu untuk menetralisir Om. Iya. Karena Ya kan? memang unsur tanah, kemudian kayu, sebut tanah, kayu dan airnya itu sangat dominan, terutama air ya. Itu. Kan air sifatnya adalah apa? Pembersih. Apapun itu ketika kena air pasti bersih. Kita ketahui bahwa air itu langsung bersumber dari mata air alam atau mata air sejati. Kan merujuknya ke situ gitu. Betul. Jadi sejatinya air gitu. Ini juga merujuk pada ketika seseorang yang mandi di sini ya dengan tujuan ingin menetralisir atau memulai sesuatu yang baru. Seperti halnya terlahir kembali. Makna dari air itu kan terlahir, Mas. Kayak air ketuban ketika orang terlahir. Jadi ya orang diharapkan ketika orang kesini itu ya lahir kembali. Jadi restart mulai dari nol. Secara energi spiritual ya. Ketika dia kok penuh nih dengan serangan penyakit non medis atau gaib. Kemudian juga apa ya kalau kita sebut tuh ketempelan atau diikuti makhluk astral itu ya setelah pulang dari sini ketinggal makhluk astralnya. Berarti netral ketika di sini gitu. Tapi Om, Ya. untuk kita, maksudnya masyarakat ya, kan ada gawe tuh ya. Iya. Itu bentuknya gawe seperti istilahnya. itu bentuknya seperti apa sih Om? Apakah cuman kayak kumpul-kumpul terus kita berendam? Apakah memang ada semacam kayak ritual atau lelaku yang dilakukan sebelum nyemplung atau sebelum kita kumkum di sendang itu? Iya, tentu gawe ini macam-macam Mas ya. Jadi kalau saya lihat gawe itu salah satunya adalah prosesi siraman. Siraman itu misal mau menjadi manten atau mau nikah, jadi siraman. Jadi gawe itu hajat. Iya. Punya hajat apa? Misalkan hajat mau merti dusun, bersih desa ya, ambil air di sini berarti harus ada acara simbolik atau upacara gitu di sini. Mungkin kenduri, mungkin doa bersama gitu ya. Ada juga yang gawe ini adalah untuk naik pangkat jabatan, kawibawaan aja. Topo kungkum di sini. Jadi memang ketika orang ke sini disarankan harus duwe gawe. Duwe gawe itu punya hajat. Punya hajat. Mau ya? hajatan. Hajatannya ini kan nggak sama tentang hajatan manten pernikahan ya, tapi bisa macam-macam. Gitu, mau di dusun, mau di desa. Bedol desa gitu ya. Bukan, bedol desa enggak. bukan ya? Jadi apa? Mau naik pangkat, mau jago, mungkin jadi pejabat gitu. Itu bisa ke sini. Oke. Tapi itu maksudnya wajib nggak sih maksudnya untuk ada hajat? Maksudnya kan sejarah masa lalunya kan memang tempat ini dipakai untuk bersemedi, petapa kayak gitu. Lalu masyarakat menggunakannya untuk penyembuhan gitu. Apa ketika tanpa melakukan ritual atau bahkan ada orang dari luar desa gitu ya yang datang ke sini untuk penyembuhan atau bahkan sekedar berwisata, itu kan ada efeknya juga nggak? Apa itu tergantung niatnya Om? Tergantung niatnya Mas. Kayak kita penelusuran ini mungkin nanti kita akan ajak salah satu teman ya untuk kita coba untuk siraman seperti apa. Tapi ketika hanya untuk wisata, untuk kunjungan ya kita dapatnya wisatanya saja. Tapi tentunya kalau hajat ya pasti kalau kita sebut ada ubur rampe, ada syarat. Betul. Kalau bisa malamnya pas apa? Kebetulan malam ini juga malamnya bagus, yaitu malam Jumat Kliwon. Betul. Kita juga datang punya hajat soalnya Punya kesini Om hajat, ya. iya. Kita Selain datang kita punya untuk- hajat ya. Untuk penelusuran juga kita juga punya hajat ya. Dan malam Jumat Kliwon ini kalau kita sebutkan malam spiritual, Mas. Betul Om. Berbeda dengan Selasa Kliwon yang lebih keduniawian. Jadi ini spiritual berarti apa yang kita minta? Membersihkan spirit atau jiwa yang sudah kotor. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong nih, kita nanti akan lanjut untuk hajat kita malam ini ya, malam bagus juga, dan nanti kita akan ngajak salah satu teman kru kita. Dan sebelum kita mulai mungkin kita siap-siap untuk ganti baju karena kita akan nyemplung tanda petik ya, akan masuk ke dalam air, jadi basah-basahan, dan ini kita sebutnya adalah siraman basah-basahan. Jadi tapi bukan untuk mau nikah lagi teman Bukan. Jadi teman-teman mungkin ingat episode sebelumnya, ada salah satu kru kita yang memang dicintai, disukain ya, ditempelin sama sosok kuntilanak. Mungkin teman-teman bisa lihat episode sebelumnya.
Suka aja katanya Om. Iya ya. Manis katanya. Aku suka yang ini katanya. Nih, suka yang ini. Suka yang ini. Dari banyak itu suka yang ini, dari yang kuning, yang biru, itu lebih banyak suka yang ini. Manis katanya. Manis. Kita di sini punya hajat untuk Bantu untuk melepaskan itu ya. Oke, Mas, mungkin kita siap-siap ganti dulu. Kru juga siap-siap ya. Teman kita yang akan melakukan juga harus siap-siap. Betul, betul. Terus kita siram di sini. Semoga mendapatkan berkah. Kita minta kepada Allah Amin. Yang Maha Penyembuh untuk menyembuhkan lantaran tempat ini dan kita yang membantu gitu ya. Oke. Ya, Ya. kita sana. Nah, Sobat Javanika, teman-teman semua, sekarang aku sama Om Haus sudah berada di sendangnya ya Om ya. Iya. Kita bisa melihat ada pohon-pohon juga yang disakralkan ya Om, sepertinya Om ya. Dan ini jelas sendangnya bersih. Bersih. Ada Bersih ikannya banget. juga, Ada ikannya jernih. juga jernih. Adem banget suasananya dan pengen cobain sih Om airnya Om, kayak Ya, gimana Om? memang kewajibannya kita sebelum ada hajat, kita wajib ke sumber mata air utamanya dulu. Oh, sebelah sini Om. Untuk basuh muka, untuk bersih-bersih semua. Mungkin sebaiknya kita juga sedikit minum ya, karena mungkin juga kita terpapar energi-energi buruk ya. Sebelum syuting ini sangat buruk banget menurut saya ya. Jadi Iya. memang harus kita bersihkan gitu. Oke. Yuk, kita sana. Monggo. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Om, licin Om. Iya. Oh. Oh, ini mata air ya Om ya? Iya. Mata air Sendang Mbah Jati. Ini seperti keluar dari dalam pohon ya Om? Iya. Ini Mas Amir duluan nggak apa-apa. Bismillah. Cetak dari sebelah sini Mas. Biar kita dua arah enak. Harus seimbang soalnya. Alhamdulillah. Wow, Ya. segar teman-teman. Dan ini memang sesuai yang disampaikan oleh Mbak Kiai Sejati ya Mas ya. Iya. Jadi ini kan kalau kita sebut tuh filosofinya adalah pohon ini kan istilahnya meletek metu banyune ya, atau meletek itu terbuka dan keluar airnya. Ini sebenarnya kayak manusia keluar Lahiran gitu. lahiran. Filosofinya begitu. Jadi pasti diiringi dengan air ketuban, baru kita hari-hari itu ya. Nah ini sedulur sejatinya kita itu di-recharge, di-renew. Gitu. Jadi kita harus siapkan diri kita dulu, baru nanti kita bisa bercerita dan bisa membantu teman kita untuk, kalau kita sebut sebenarnya selain menetralisir juga ruatan sih. Tapi padusan juga nggak Om? Iya padusan. Tapi bukan topo kungkum ya. Karena topo kungkum harus ada waktu, jeda waktu. Kalau ini kan membersihkan Betul, betul, saja betul. gitu. Airnya jernih banget teman-teman. Dan segar. Berarti ini fokus ke energinya lebih ke air ya dan Air. tanah ya? Iya, air dan tanah dan kayu. Kayu. Tiga elemen itu ya. Dan menetralisir api dan logam. Gitu. Jadi kita yang semula emosi berapi-api ketika kena ini langsung Itu memang. mungkin juga
penelusuran bagi kita berdua tempat-tempat sebelumnya ya, apalagi sebelum ini kan tempat yang sangat kelam ya, sama saya di KTB gitu. Jadi Iya. memang ini menetralisir itu Betul. juga gitu. Kemudian ya saya mungkin ada peringanan dosa saya gitu, jadi ini agak ada gangguan sakit kaki gitu, jadi beliau minta dibasuh aja kakinya gitu. Ya lantaran doa dan di sini semoga diberikan kesembuhan, amin. Amin ya robbal alamin. Oh, iya. Oke. Berarti ini harus panggil yang mau kita Iya. ajak hajat juga Om ya? Iya, nanti di sini harus seperti prosesinya hampir sama dengan kita, meminum, kemudian Basuh ya? berbasuh, baru nanti di sana pembuangan. Jadi ini pemurnian dulu, baru pembersihan. Biasanya pembersihan baru pemurnian dibalik mas. Gitu. Boleh masnya? Gimana rasanya dicintai oleh kuntilanak? Agak serem sih. Agak serem ya, boleh silahkan. Basuh muka 3 kali, nggak usah dikeringkan, kemudian tangan 2 kali, kaki 2 kali, dan minum sebanyak 3 kali. Ada outfit khusus nggak sih Om sebenarnya Om? Iya, memang disarankan kalau ada baiknya memang bertelanjang dada, Mas. Bertelanjang jaja. Atau kalau perempuan menutup aurat tapi Payudara gitu ya. Dikemben sampai sini. Kalau laki-laki memang seperti ini ya, karena berbeda dengan kalau topo apa ini mas kungkum, itu yang membedakan. Kalau topo kungkum itu harus telanjang bulat semua, nggak boleh nggak boleh pakai apa-apa. Tapi kalau untuk ritual pembersihan atau siraman ya simboliknya seperti ini. Ya, oke Mas Sestu, sudah siap ya. Jadi kita ke sana untuk siraman dan padusannya. Mas Amir sini. Iya. Mas Sestu. Sama ini sebelum kita menetralisir, membuang dan memandikan Mas Sestu, mungkin Mas Ami nanti kita bisa minta kembang dulu, bunga, taman, kemudian tinggal dupa. Nanti Mas Ami coba nyalakan dupanya. Nanti saya siapkan untuk bunganya. Terus nanti Mas Sestu saya giring ke sini untuk berendam. Ya, mungkin Mas Ami nyalakan nanti taruh situ. Bunda kita doakan dulu bersama-sama. Ini mas, kita doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Meminta agar hajat kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyembuh, diberikan kelancaran, berkah leluhur yang ada di sini, semua yang negatif, semua yang kotor itu lepas. Ya. Mas, itu baca dalam hati seperti itu. Setelah selesai nanti kita mulai. Bismillah. Basmalah ya, selesai. Tiga. Totalnya ada 7 siraman ya, 7 itu maksudnya pitulungan, jadi pertolongan. Nah ini sebelum nanti kita nyemplung, ini dimakan. Dimakan? Oh.
kayak ada hembusan angin itu ya Om Iya, ya? iya. Dari badan ya? Iya, keluar. Kalau sudah langsung ke sini. Mas, belum. Langsung nyemplung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Dari belakang Om ya? Iya. Sampai dari sini aja. Iya. Ada batu sih. Kita bismillah ya. Mas sampai dari belakang. Yes. Berlutut mas. 3 kali ya. Satu. Sekali lagi Om. Yang ini turun terus sampai semua rambut ketutup sendiri tapi turun, tidak di tadi seperti ini. Masuk sendiri sampai sekuatnya. Dah. Alhamdulillah. Mas Ami kan ini. Dah. Dah. Ya jadi ini cukup nanti mungkin Mas itu harus mendiamkan ini, nggak boleh di apa andukin, terutama di bagian punggung sama dada. Kalau sudah kering baru diandui boleh. Gitu jadi biar ngeresep. Sambil nunggu dulu. sambil zikir mungkin Om ya? Ya, mungkin minta dupanya Mas tadi. Buat ini dulu. Udah ya? Udah kita Ya. kembali. Ya, Ah. terus, monggo. Mungkin sebelum kita sowan ke sini, Ya, kita kasih tahu dulu ke teman-teman nih Om tentang proses yang telah kita lakukan tadi. iya mungkin baiknya sambil duduk, nggak boleh, apa-apa. Ya. Ini cukup menarik ya teman-teman, Iya. Om ya. Prosesi ruatan atau Pembersihan pembersihan padusan tadi. tadi gitu. Ya kalau dari aku sendiri Om ya. Yang mungkin Mas Ame mungkin akan kita punya 2 versi Mas ya. Mungkin Mas Ame bisa menceritakan dari awal kita ada di sumber mata air, kemudian membantu Mas Estu di situ sampai selesai apa yang Mas Ame rasakan atau yang dituntut seperti apa? Kalau aku sih gambaran makronya ya Om ya. Memang banyak entitas gitu Om Iya. yang menyaksikan proses kita tadi gitu. Dari kita awal ngambil itu udah banyak nih, udah mulai kumpul nih, udah mulai pada mendekat. Namun bukan intimidasi ya, lebih ke kayak mau ngapain nih gitu, mau ada Tujuannya niat untuk apa? tujuannya Ada untuk apa yang dibawa? Betul. Gitu. Udah ambil air di mata air tadi. Memang kalau yang aku lihat ya, di situ tuh kayak ada semacam kumpulan pusaka sih Om. Iya. Ya saya sama sih sepakat sih. Gitu. Kalau mungkin saya kita memang diarahkan dulu
ibarat kata sebelum menyembuhkan atau membantu orang itu kita terbantu atau kita bersih dulu. Betul. Jadi ibarat kata kalau dokter mungkin harus sterilisasi ya. Jadi jangan sampai kemudian ketika dibersihkan menular justru malah ke kita atau dan sebaliknya. Nah, selain tadi filosofi seperti terlahir kembali, itu juga seolah-olah seperti membentengi kita Mas di awal. Nah, kemudian kita panggil, udah siap. Tentunya ketika itu sebenarnya dicocokkan, ada terah enggak dengan daerah ini gitu. Verifikasi. Yeah. Kemudian entitas apa yang mengganggumu, tanyakan kan gitu. Nah, jadi memang secara dekat sih tidak, tapi ngikuti iya gitu ya. Ada beberapa entitas yang mungkin sama kita penelusuran ini ketarik gitu ya, sama itu gitu. Nah, ketika sampai itu, kemudian harus menutup dulu apa yang ada di dalam tubuhnya biar tidak mengikuti, auranya di lock istilahnya, dan meminum jadi dua masuk dari dalam. Setelah itu baru kita mulai untuk siraman. Di situ ada dupa dan juga ada kembang setaman gitu, atau 7 rupa ada 2. Jadi 7 menurut saya 7 rupa itu simbol 7 ya. Jadi ya 7 pitulungan ya, 7 pitulungan. Kemudian saya disarankan juga di gebyur atau disiram sebanyak 7 kali. Itu dan menyantap tadi 1 kembang kantil dan 3 kembang melati. Jadi kembang kantil ini maknanya adalah kemantil ya. Jadi biar tetap artinya tetap petek ya, kemantil itu tetap menjaga hubungan dengan keluarga, dengan istri. Kemudian 3 melati itu maksudnya adalah melakumu yang hati-hati atau jalanmu yang lebih hati-hati lagi. Makna dari melati itu, jalanmu yang lebih hati-hati nanti ke depannya biar ini tidak terjadi gitu ya. Nah, ketika tadi di sana itu sebenarnya entitas itu sudah menjauh Mas. Iya. Karena masuk sini tentunya sudah ternetralisir dengan sendirinya. Betul. Nah, ketika kita sini sebenarnya itu mengukuhkannya atau meluarkan semua penyakit atau semua gangguan atau semua kotoran. Baru di akhir memang ada ritual untuk memasukkan tuh biar terlahir kembali dia, gitu ya. Dalam artian murni lagi, gitu. Energinya itu murni, jadi seperti bayi. Jadi memang harus lulup, memang harus dimasukkan semua. Kalau nggak gitu, pasti ada yang ngalangin. Pasti teman kita nggak mau untuk melakukan itu. Jadi kenapa? Karena entitas asal itu masih membisikkan dan sampai itu terjadi biar dia bisa ngikutin lagi setelah dari sini. Jadi memang harus kita paksa. Kalau nggak kita lakukan seperti itu ya nggak bisa. Soalnya tanpa disadari itu ya Om ya. Iya. Dan memang leluhur-leluhurnya jadi beliaunya teman kita datang leluhurnya ditambah leluhur yang ada di sini dan sesepuh kampung pun ikut menyaksikan dan ikut mewanti-wanti agar itu tidak terjadi. Jadi entitas yang asing, yang negatif itu sudah sudah yang mendekat hanyut. malah yang tadi itu yang aku sempat omongin yang kesepuhan ya Om ya. Ya mungkin Mas Ame bisa rasakan yang kesepuhan seperti apa Mas, yang bisa diceritakan. Sebenarnya kalau yang aku rasain ketika proses ya Om ya. Pertama itu badan tuh seperti mengeluarkan uap itu Om ya. Aku bilang ada angin kencang itu badan tuh seperti mengeluarkan uap. Mungkin sebuah kompresi energi negatif yang di badan keluar ya Om ya. Iya. Seperti itu. Terus terlepas ya. Terlepas gitu setelah disiram air itu kan. Terus ketika nyemplung ke dalam air itu kayak memang kalau secara kasat mata ini Om nggak kelihatan. Nah, dalam prosesi nyelup itu seperti ada gelombang energi Om yang memang keluar Om. Iya, kayak fluk. Iya, memang rilis di situ. Yang paling keras itu Mas. Iya, makanya kemudian tadi apa lagi Mas? Blep. Nah kan air ini kan sebenarnya kalau misalkan kita rasakan kan di sini cukup adem ya, dingin ya. Jangan pada saat dicemplungin tadi itu si gelombang yang nyebar itu panas. Ini saya masih rasakan panasnya Mas. Iya Om. Makanya aku bilang kok gini ya rasanya ya? Apa emang bener-bener yang namanya dinetralisir atau yang namanya dibersihin itu Om ya, di dalam bentuk padusan atau mandi gitu atau siraman itu seperti itu gitu loh Om. Iya, memang seperti itu ya. Karena hajatnya di sini adalah melepaskan atau menghindarkan dari gangguan makhluk astral. Karena berbeda. Kalau mungkin padusan untuk nikahan beda sendiri, padusan untuk bayi beda sendiri. Mungkin untuk mengisi ilmu juga beda sendiri, atau untuk membangkitkan kawibawaan karismatik beda sendiri juga Mas. Karena ini hajatnya adalah melepas, jadi energi yang terlepas panas Mas, karena negatif. Betul. Gitu. Dan ini Om,
Yang aku rasain di sini ya, itu ketika emang melakukan prosesi itu kesepuhan atau emang yang menjaga di sini yang besar-besar banget itu Om. Itu nggak ikut campur Om, mereka hanya melihat. Jadi emang pure energi teman-teman di sini tuh emang nggak ada yang dimasukin gaib lah apalah atau nggak ada yang seperti apa. Jadi memang energi dari air itu Om, dari semesta itu yang emang mencoba untuk menetralkan tubuh. Rasanya seperti itu. Saya sepakat Mas Ami itu, dan memang selain tadi kalau kita sebut tujuannya adalah untuk menetralisir, untuk membatasi, membentengi diri ya. Ini di sini ketempelan, diikuti atau disukai bahkan oleh makhluk astral. Tempat ini juga bisa untuk meluruhkan atau merontokkan penyakit medis, misal tersebut adalah santet. Dan santet itu berlaku ketika orang yang dimaksud itu adalah orang yang mungkin dicelakai dalam artian dia korban dari fitnah atau iritansi, bukan dia yang dendam. Iya. Gitu. Dan satu santet yang pernah luruh di sini itu santet lokal ya, sekitar daerah sini. Dan itu lokasinya, cluenya sedikit ya, ada di pesisir salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul, salah satu gua gitu. Dan itu cukup ganas ya. Dan memang saya melihat mereka-mereka yang terkena itu, entah itu pelet ataupun santet, bahkan saya melihat korban pesugihan juga, makhluk itu akan dikunci Mas, berbeda dengan Mas Yusuf tadi, karena sifatnya adalah mengikuti dan menggoda, sementara kalau mencelakai pasti akan dikunci di sini, itu oleh beberapa entitas-entitas sepuh yang ada di sini. Gitu. Iya. Jadi dikunci dulu, ditahan. Kalau ini kan dibiarkan untuk kabur gitu. Mas Ami ya. Iya, benar-benar sepakat Om. Maksudnya kalau aku lihat ke hutan ke sana tuh ya, seperti ada gelombang energi yang memang dia tuh negatif. Ya. Itu seperti mungkin penjara ya Om ya? Iya. Mungkin Mas Ami bisa ini ya Mas ya, ngambil info ya. Jadi mungkin sedikit ambil parsial tapi jangan semua. Mungkin Mas Ami bisa tangkap dengan penjaganya seperti apa. Iya. Nah, nanti kita ada satu pokok bahasa yang menarik juga akan kita bahas di sini ya. Kita Mas Ami apa ya? Bisa ditarik apa? Dari penjara gaib yang ada di sini. Manusia setengah ini sih Om. Ini ada satu makhluk yang mungkin setengah ular, setengah ikan, setengah manusia Om. Maksudnya ini warnanya biru. Makhluknya nih kulitnya tuh kayak seperti membiru gitu Om. Dia ular, ini tuh kayak ada siripnya. Bahkan ada yang umur ratusan tahun Om di situ Om. Iya. Macam-macam lah, ribuan tahun. Betul. Mungkin Mas Ami bisa ambil kasus salah satu. Jadi si korban ini Om, tangannya sebelah sini, sebelah kanan, dia seperti bernanah Om, bersisik, kayak sisik, bentukannya, lukanya tapi kayak sisik ikan Om, sisik ikan, terus bernanah. Itu suami, istri dan anaknya Om. Oh, kayak sekeluarga ya? Sekeluarga Om. Dia mencoba negosiasi Om sama aku Om. Kalau dibebasin bakal dikasih kekayaan. Bisa bernapas dalam air, bayangin. Tapi saya mau bebas katanya. Iya. Ini kebetulan yang jaga kesepuhan juga banyak banget. Mungkin ini udah diizinin kita kesini ya, karena emang kita punya niatan hati yang nggak kotor Om ya. Dan memang kalau ke sini juga mending kita dibersihin juga gitu. Secara tadi kita sudah melakukan itu. Terus kayak ada di sini sosok yang besar banget di belakang saya Om. Sosok besar banget. Itu bentuknya seperti apa ya? Seperti raksasa. Badannya besar banget dengan jenggot putih panjang.
ngizinin buat komunikasi sama tahanan-tahanan ini. Ya, untuk jadi pelajaran sih. Tapi ya. Betul betul Om. Soalnya saya tahu maksud kamu, kata yang besar itu. Ya Allah, la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sih satu keluarga itu emang dibikin sakit Om, sama saingnya di pasar, Ya, sama saingannya di pedagang pasar, ya? sesama pedagang. Dibuat semacam kayak tumbal gitu Om, disantet, sebenarnya disantet, dibuat jadikan tumbal, ditumbalkan untuk nanti si anak ibu bapak itu bakal dibawa ke kerajaan di dalam goa apa gitu. Pokoknya ada goa juga, ada goa di bawah laut juga Om. Dijadikan budak di sana setelah si penyakitnya itu udah full satu tubuh, meninggal, itu dijadikan budak. Makhluknya juga di dalam itu cukup besar juga Om, ukurannya kayak 2-3 meter. Namun penjaganya tadi yang salah satunya itu yang jenggotnya panjang putih, itu lebih besar lagi Om. Iya. Lebih besar lagi, berotot besar. Ada yang hitam juga. Namun mereka karena tahu niat kita kesini itu untuk mencari informasi, untuk supaya informasi yang itu bisa dijadikan pelajaran buat yang lain. Bahkan bisa ini Om, mengikat sukma para pelaku-pelaku itu Om. Ada juga kasus di mana orang yang jahat itu dibersihin di sini, meninggal di sini Om. Iya. Berkata kayak mungkin dukun santet ya. Iya. Ya selesai dari sini memang yang ditahan adalah sukmanya. Untuk menebus dosanya kita sebut ya mungkin. Gitu. Iya. Bisa jadi ini maksudnya niat mau membuktikan apa gitu, datang ke sini ternyata dia punya ilmu hitam. Ketika memang masuk ke sini terkena air ini meninggal di tempat langsung. Iya. Ya mungkin kita akan menceritakan kisah berikutnya Mas, tapi ada baiknya mungkin saya nyalakan hiu ya, gantian tadi Mas Ame, sekarang saya mungkin ya. Oh ini pas 5 ini. Koreknya teman-teman. Korek-koreknya. Korek gitu kan ada juga tadi. Oh iya. Allah. Subhanallah. Antar dimensi juga di sini teman-teman. Wah. Ini dalam makomnya ada airnya, banyak bunga-bunganya juga. Sampai. Ya. Ya mungkin orang juga datang ke sini tidak untuk melepas ya. Mungkin ada juga mereka untuk olah rosol. Semangat. Nah, tempat ini sangat cocok untuk olah rosol ya. Untuk melatih spiritual, untuk bagaimana bisa mengasah kemampuan spiritualnya, metafisiknya. Tetapi tentunya tidak serta-merta semudah itu ketika kemudian melakukan topo bungkum, melakukan padusan, tirakat itu ya. Wiritan juga dilakukan tempat ini. Mereka tergantung hari-harinya Mas. Ada yang
3, 5, 7 bahkan 40 hari menepi di sini ada. Dan saya pernah melihat seseorang yang memang untuk tujuan jabatan tertentu tidak boleh tidur ketika di sini, tapi ketika menjelang hari terakhir tertidur. Ketika tertidur itu masuk dalam artian ujiannya itu. Jadi dalam mimpi didatangi makhluk astral besar, menyeramkan, yang menguji dan mengancam nyawa, dan bisa melalui itu. Di hari terakhir juga didatangi makhluknya itu cantik banget mas, perempuan. Karena yang melakukan ritual ini laki-laki. Ada istilahnya untuk mengajak bersenggama. Gitu. Dan ini bisa mengatasi juga. Gitu. Karena ujian ini kalau kita ketahui akan mengancam fisik, mengancam jiwa, dan menggoda iman. Betul. Nah, fisik ini pertama yang akan datang menguji secara fisik ya. Misalkan dengan pukulan, dengan menakut-nakuti, menyeramkan, baru kemudian secara spiritual. Jadi diuji kekuatan hatinya ini siapa apa enggak, teguh apa enggak. Yang terakhir ini secara iman. Iman ini bisa secara nafsu ya, dengan nafsu emosional, nafsu syahwat itu paling sering terutama laki-laki. Dan jika itu tergoda, yang terakhir ini kemudian gagal yang terakhir mas. Jadi nafsu syahwatnya. Gitu. Jadi digoda. Jadi menurut saya ujian terberat itu gitu. Jadi ketika bisa menahan diri, bisa menahan fisik, baru terakhir adalah bagaimana mengolah emosi termasuk nafsu syahwatnya. Kalau melalui ini akan ada hadiah sebenarnya, tergantung permintaannya mau apa. Bahkan ada yang mau tinggal sedikit lagi selesai mas. Cuman ada seseorang yang ketika dalam itu minta diambilkan air, jadi simba-simba. Nggak mau, diambilkan, ambil sendiri ya Pak. Padahal kalau mau ngambilkan air itu apa yang kamu minta itu, keinginanmu, dalam artian bukan entitas ini yang memberikan. Misal mau batu musika atau pusaka kita kasih, tapi ternyata masih ada egonya. Jadi emosi itu yang terakhir diuji itu secara emosional, secara nafsu itu diuji terakhir. Gitu. Tapi misalkan bisa melalui itu, akan ada beberapa entitas-entitas yang kalau kita sebut itu menjadi kodamnya. Akan bersedia dengan sendirinya. Jadi di sini tidak ada kemudian harus disajikan ini apa nggak cukup dipiara dengan puasa, misalkan puasa mukti. Gitu. Saya kalau menceritakan banyak banget, tapi ini saya ambil secara general. Betul. Mas Sami, sama sih Om, tadi memang lain, ada beberapa orang juga yang memang niatan emang pengen menyendiri. Iya. Pengen kayak Menyepi ya. menyendiri, menyepi gitu. Itu didatangin sosok gitu Om. Yang pada akhirnya menjadi partner lah ya, menjadi partner yang memang datang ke sini kan ada problem apa, keresahan apa, dan itu dibantu Om. Iya. Gitu. Lantaran betul. Gitu sih Om. Iya, saya sepakat sih. Tempat ini memberikan pesan bahwa sejatinya air itu terlahir dari sebongkah batu ataupun dari sebuah atau sebatang pohon. Maknanya di sini seperti halnya manusia yang terlahir ya. Jadi makna di sini ada terlahir kembali. Air itu bisa membersihkan, mensucikan sehingga jangan kotori air. Gitu. Kotori ini tentunya dengan fisik dan non fisik. Itu dijaga kemurnian air seperti halnya kamu menjaga kemurnian jiwamu. Pesan itu sih Mas yang saya peroleh dari Kiai sejati. Cukup dalam. Dan kembalilah ke dirimu sejatimu. Gitu. Apa adanya manusia ya Om ya. Iya. Oke, mungkin cukup Om. Iya. Mungkin kita cukupkan. Kita ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk Sobat Japan Ikan yang berikan dari awal hingga akhir. Dan tetap dukung tim KTJ dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Share sebanyak mungkin. Tinggalkan ketik masukan saran hanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat teman-teman dan Sobat Japanika yang ingin membeli merch KTJ, udah banyak pilihannya sekarang. Kita selalu update juga untuk merch-merch yang baru ya Om ya. Itu teman-teman bisa lihat sosial media kita di Instagram, itu bisa buka Linktree, di situ udah ada episode terbaru, terus ada admin juga di situ, bisa di-chat di admin. Terus juga bisa klik ada link e-commerce di sana, sudah tersedia yang ready stock. Kalau yang habis ya tunggu. Ya Om ya? Iya, dan kita tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinarang rahayu satung berbagi.